Hello, what's up guys? Selamat malam dan selamat datang di Salbar Podcast. Podcastnya para jomblo. Anyway, rasa senang sekali barengan gua Faisal bisa menemani kalian kembali di edisi kali ini. Alright. Oke guys, sebelumnya gue minta maaf jika dari sisi penerangan atau pengambilan gambar ataupun dari segi suara karena gue lagi di outdoor. Maklumlah karena podcast amatir. Oke, bagi kalian para jomblo-jomblo yang merasa selalu sendiri, yang belum punya pasangan, kalian jangan sedih dan jangan risau. Masih ada gue yang akan selalu menemenin kalian kali ini. Dan kali ini gue nggak sendiri sih. Kali ini gue kedatangan tamu atau gue mengundang salah satu tamu yang luar biasa, yaitu salah satu teman gue dan dia juga seorang kakak kelas tingkat gue waktu di kampus. Oke, siapa dia? Yuk kita kenal aja. Halo. Oh, udah mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah baik. Coba ya, gue mau ngomong bahasa Inggris nih. Asik, dikit-dikit nih. Wow. Gue bisa nih, gue bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Gimana ya? Lu bisanya apa? Gue bisanya ya cuman makan, tidur gitu. Waduh. Enggak, bercanda. Gue pengen coba nih, gue pengen menguji Inggris gue gitu. Oke. Tapi nggak banyak sih. How are you? I'm fine. Wait. How about you? I'm fine. Wow. Gokil coy, bisa gue bahasa Inggris. Nice. Keren. Don't speak English because I don't know. I cannot speak English. Oh, alright. I cannot. Saya tidak bisa. Oh, no, udah. Kita berbicara bahasa yang ada di Indonesia aja. Oke, siap. Oke, gimana Kak Astri kabarnya? Alhamdulillah, masih sehat, Ya. masih diberikan kesehatan. Selama pandemi ini, alhamdulillah ya, enggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa? Sekarang sih kerja kalau hari libur gitu, ada usaha sampingan kan, Apa tuh? A-less Elis itu apa? extension, Wih. pasang bulu mata. Aduh, Cok, kenapa harus bahasa Inggris lagi? Tuhan. Nah. Apa tuh pasang bulu mata? Maksudnya kayak gimana tuh? Ya jadi karena gua anak manajemen, Wih. jadi anak Gokil. manajemen harus punya usaha. Oke? Gue paham sampai saat ini. Oke Kak Astri, gue pengen sedikit ngebahas tujuan gue kemari. Gue juga sebelumnya gue terima kasih udah diizinin mampir, udah hadir Ya. dan udah mau main ke channel gue. Ya. Kan? Semoga yang menonton ini bisa termotivasi. Alright. Oke, Kak Astri, tujuan gue kemari, gue pengen sharing lah ke Kak Astri tentang masa-masa dulu kuliah. Udah lulus kan? Alhamdulillah udah dong. lulus. Nah, jadi gue pengen lu tuh bisa berbagi Kak sama yang lain dan sama gue juga lah bisa berbagi apa sih kesulitannya, kesenangannya di saat masa kuliah. Wow. Oke, Kayaknya kalau menarik ya. pasti dong. Gue pengen nanya nih, lu waktu awal masuk kuliah tuh gimana? Nggak apa-apa kita sambil ngobrol santai mau minum dulu atau apa? Ini Silakan. di depan gue udah ada minuman, makanan. Jadi gimana Kak? Lu waktu awal kuliah gimana? Waktu awal kuliah sih sebenarnya tuh gue pas lulus kuliah, pas lulus sekolah, gue tuh nggak mau kuliah. Kenapa tuh? Karena gue tuh pengen punya duit banyak, jadi gue tuh pengen langsung kerja gitu. Dan gue juga ogah-ogah males mikir gitu ya, maksudnya kan udah sekolah mikir. Ini lagu lama nih, lagu lama kasih kusut ya. Kuliah mikir lagi kan gimana, capek kan, maksudnya Iya, gue tuh bener-bener. pengen punya duit gitu, pengen punya duit sendiri. Tapi orang tua gue sangat-sangat baik, dia mau gue kuliah, dia nggak mau gue kerja. Jadi orang tua gue tuh pengen kalau gue tuh kuliah dulu, jangan kerja. Nanti kalau udah lulus kuliah baru bisa boleh kerja gitu. Oke. Soalnya gue kaget Kak, gue ngedenger lu tuh nggak tahu kalau lu kuliah, tiba-tiba gue ngedenger kabar lu udah wisuda. Wow. Serius lu ya? I'm amazing gitu maksudnya. Gue nggak tahu tiba-tiba kok gue denger kabar lu lulus wisuda. Wow. Kata gue kapan Terus kapan kuliahnya gua? Iya, Lu kapan nggak tahu? kuliah? Gue bener, demi Allah gue nggak tahu itu.
kapan kuliahnya kata gue. Kapan kuliahnya? Kok gokil tiba-tiba udah sih. lulus? Iya, tiba-tiba udah lulus. Kapan kuliahnya gitu? Oke. Itu masuk di swasta kan, nggak di Iya. negeri. Kenapa sih alasannya nggak mau mencoba kayak apa tuh semacam SBMPTN, SMPTN apa tuh semacam itulah Yang negeri. jalur-jalur yang menuju ke negeri? Kenapa nggak mau nyoba kak? Karena tuh gue dari sekolah ya. Hmm. Gue dari sekolah itu nggak pernah kayak gue tuh pengen masuk negeri gitu. Gue pengen masuk negeri dulu, baru kalau nggak dapet negeri di swasta. Enggak, gue nggak kayak gitu ya. Gue tuh kayak nggak mau masuk negeri gitu, nggak tahu kenapa. Jadi gue tuh pengennya yang swasta aja gitu. Kenapa? Kan mahal. Iya, gue juga nggak tahu ya kenapa ya. Karena Iya. mungkin swasta lebih ada tambahan pelajaran ya. Oh gitu ya. Iya. Oh iya sih. Gue Iya, juga dan, gue juga nggak tahu sih di negeri gimana. Ya kalau setahu gue kalau negeri itu ya pelajarannya nggak, maksudnya agamanya kurang banyak, ada cuman kurang banyak gitu Alright, oke, dibanding oke. yang apa swasta gitu. Lu kuliah ngambil jurusan? Ekonomi. Wow, ekonomi. 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 Ya. Oke, nih kemarin gua abis podcast juga sama salah satu temen lu juga kan, Sito. Oh iya. Dia kan Sahabat gua. dia ngambil jurusan PAI, Wow, iya. Pendidikan Agama Islam dengan bla 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 bla. Nah, sekarang gua mau nanya, apa tujuan lu ngambil jurusan apa sih ekonomi? Ekonomi. Jadi dari gua sekolah tuh sering bantu-bantu saudara gua jualan ini, jualan itu. Dari sekolah SMA ya. Iya. Jadi pas gua mau kuliah gitu, gua tuh nggak tahu basic gua di mana, tapi gua telusuri basic gua tuh kayaknya di ekonomi deh, di manajemen. Berarti lu udah ketemu jati diri lu ya? Nah, Mau kemana iya, gitu? Jadi akhirnya kuliah ngambil ekonomi. Ekonomi manajemen. Mantap. Selain itu apa tujuan lu untuk mengambil ekonomi? Apa ada yang lain itu hal-hal yang lain? Kalau gue sih ya ngambil ekonomi, gue pengen ngedalamin apa namanya basic gue aja gitu. Basic gue tuh kayak mampu, maksudnya bukan mampu sih. Potensi diri ya? Iya, Potensi diri potensi gue. Potensi. Potensi gue tuh kayaknya gue bisa ngejual, maksudnya bukan ngejual barang, promosiin, bisa. Iya. Gue bisa. Bisa mengembangin apa yang lu punya gitu. Ya. Oke, berarti beda-beda nih. Berarti kemarin gue nggak dengar. Gue sempat podcast sama Sito beda-beda dan ini jawaban juga luar biasa menurut gue nih perfect kata gue. Oke, itu awal-awal kuliah gimana? Apa sih kesulitannya? Awal-awal kuliah tuh gue takut ya. Jujur gue kuliah Iya. takut. Sama, gue juga sama. Iya. Insecure. Ya, gue kuliah tuh takut gue nggak bisa lah, takut gue paling bodoh lah di kelas gue gitu. Iya. Pokoknya banyak yang gue takutin. Tapi karena ada keberanian gitu, gue jadi lu. jadi gue mau bisa mau enggak gitu, mau gue gue jalanin terus. Tetap maju. Ya, gue jalanin terus. Tetap maju dan akhirnya bisa lulus. Alhamdulillah. Itu pun penuh banyak kesulitan. Apa kesulitan apa? Yang mana nih? Pas kuliah. wisuda atau Enggak. dalam kuliah? Dalam kuliah apa sih kesulitannya? Kalau dalam kuliah sih kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada gitu ya. Kesulitannya ya mungkin. Tapi lu kuliah fokus kan, nggak kayak kuliah sambil kerja. Pas kuliah fokus. Iya, fokus. Berarti nggak ada kesulitan dari waktu dong, dari segi waktu apa nggak ada kan? Nggak ada. Berarti aman tuh. Oke. Terus lu waktu kuliah tuh ada nggak sih semacam kayak dosen killer ya kan? Dosen-dosen yang dosen-dosen yang nggak punya rasa hati gitu loh buat mahasiswanya. Oh, banyak. Kasar gak sih bahasanya? Banyak. Tapi itu. Tapi sih emang itu pelajaran sih buat kita, mendidik kita sih. Timing dari disiplin ya. Iya, disiplin, lebih mandiri gitu. Apa yang nggak lu suka? Apa yang nggak lu suka dari salah satu dosen mungkin yang killer? Apa sih yang nggak lu suka dari sikapnya gitu? Kayaknya sih bukan nggak suka ya.
Cuma menghambat atau gimana sih? gimana ya? Dia terlalu kayak kita tuh dibuat tegang gitu. Oh, dituntut buat Dibuat tegang gitu dibuat sama tegang. yang dosen-dosen Dosennya killer. itu. Dosen killer itu. Tapi selama ini nggak ada apa sih rintangan gitu dari Em, dosen-dosennya? nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Sampai semester 1, semester 6 ya? Cuma gini, Apa, waktu gua pernah ya Hmm? masuk ke kelas yang dosen itu. Hmm? Nah, jadi itu dosennya bener-bener killer banget. Nggak apa-apa. Bener-bener killer Juga banget. mungkin Jadi mahasiswa yang lain merasakan ini semua. ya, jadi tuh dia udah bukan mungkin tegas ya, bukan galak ya, tegas. Pokoknya harus disiplin lah. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, nilainya dikurangin. Itu kayaknya kalau menurut gua Wow, itu gimana ya? Itu gokil. Wah nih, bayangin, gue pernah nilai gue belum UTS kan, kalau udah UTS ada nilainya Iya, kan. benar. UAS, pas gue baru pertama kali masuk kelas itu, jadi dia nanya ke gue dan gue nggak bisa jawab, bukan gue doang sih, ada temen gue. Jadi gue belum dapat nilai. Ya. Dia udah ngambil nilai gue, maksudnya dikurangin gitu nilai gue. Amazing. Itu wah, gila sih itu, gokil sih. Tapi gokil sih itu. Tapi itu semua dilaluin kan. Jadi sekarang jadi cerita. Iya, sekarang udah jadi cerita. Merasa tegang ya? Tegang. Di saat itu tegang. Ya tegang sih ya. Tegang. Tapi itu bagus juga sih membuat kita Mental. enggak. Jadi yang belajarnya lemot-lemot gitu ya. Jadi pas dia ngajar, kita harus semuanya bisa. Jadi kita sebelum dia masuk harus belajar dulu. Dituntut harus ya, belajar. harus belajar dulu. Itu sih menurut gua bagus ya. Yo, jadi Enggak, ada satu pengalaman ya? Kalau menurut gua sekarang bagus. Kalau yang kemarin itu mungkin karena guanya Iya sih, wajar. kenapa kayak gini gitu ya. Gua kan belum tahu kenapa dia kayak gitu, dan setelah gua lulus, gua pikir oh itu bagus juga sih. Wajar. Awal kan, Iya. baru masuk jadi nggak tahu. Betul. Tapi sekarang udah lewat jadi udah paham, udah memahami ya. Gokil sih. Oke, terus buat nih, gue yang gue pahamin, gue juga sama si Zolim ya, nggak tahu juga. Lu pernah ngelakuin apa enggak? Lu pernah tipsen? Titip absen? Pasti pernah. Pasti pernah. Bener kan? Lu pernah ngasih kejahilan itu? Kejahilan. Tipsen, titip absen. Pasti. Pernah ada suatu hambatan ketika lu titip absen itu? Kalau itu sih Tiba-tiba kepergok sama dosennya, ini kok nama si Puluhan ada tapi nggak ada orangnya. Pernah nggak? kalau gue sih ya jujur aja nggak pernah, karena kalau gue titip absen gue lihat-lihat dulu dosennya. Oh, gokil Ini sih. pengalaman gue ya. Iya, nggak Ini apa-apa, bagus. ambil buruknya ya. Ambil buruknya sorry. Ambil positifnya, buang Iya. yang buruknya aja. Ini kita sharing-sharing aja. Tapi pernah ya? Pernah. Pernah. Berarti emang nggak ada yang namanya mahasiswa nggak pernah titip absen ya? Pasti pernah. Satu kali pasti pernah. Walaupun itu yang maksudnya di kelas itu dia paling rajin, pasti kayaknya dia pernah deh. Kalau masalah gituan sih. Alright, oke. Next gue mau nanya lagi. Lu kan kalau di ekonomi tuh adanya PKL ya? Iya, PKL ya, bukan PPL kan? PKL. PKL. Nah, lu waktu PKL itu di mana kak? Di Kalau perusahaan gua, apa tuh? Enggak usah disebut perusahaan. Maksudnya di perusahaan kan? Iya, Apa di mana? Di perusahaan pemerintah. Langsung? Iya. Terjun langsung? Iya. Itu direkomendasikan sama kampus atau lu Enggak. nyari sendiri? Kita nyari sendiri. Nyari sendiri Iya. dengan bawa surat dari kampus? Iya, betul. Oke, itu selama 1 bulan. apa rintangan, kesulitannya waktu lo PKL? Kalau waktu awal-awal sih ya, Hmm. kita cuma dikasih 3 lembaran untuk kayak surat ngasih ke perusahaan gitu. Mm-mm. Nah, itu cuma 3 doang ya. 3. Tiga surat. Ada amplopnya juga, amplop, ada logo universitasnya. Jadi kesulitannya itu pas awal-awal
kan kita nggak tahu kan kita diterima PKL di enggaknya? situ apa enggak. Sedangkan itu 3 surat. Oke. Iya, buat, Tapi berapa kali lu ngapa sih ngelamar ya? Jatuh ngelamar atau sih atau naruh surat apa gimana? Iya, naruh kayak surat gitu. Jatuhnya naruh Iya, izin buat kan? izin Buat kalau PKL. kita mau PKL. Berapa kali ditolak? Gue sih 1 kali ditolak. 1 kali Iya, ditolak. 1 kali ditolak karena itu udah kepenuhan. Oh, udah Iya, kepenuhan. di perusahaan itu udah penuh banyak anak PKL. Oke. Ya, jadi 1 bulan. Iya. Jadi Apa namanya? gua masih ada tuh 2 surat ya. Coba ini Miki agak dikemurutin aja. Biar ini. Oke. Terus. Jadi masih ada 2 surat. Oke. Jadi gua satu Oh, lagi. dikasih 3 surat. Iya. Jadi ibaratnya kesempatan. Iya, kesempatan. Kalau 3-3-nya habis, itu gimana? Mungkin itu ke prodinya gitu untuk Minta lagi atau iya, gimana? Ya, seperti itu mungkin ya. Oke. Gua sih nggak tahu ya. Gue belum paham nih. Oke, 3 kesempatan nyawa nih ya, nyawa. Oke, berarti 1 yang ditolak tuh nyawa lu hilang dong, 1. Iya. Tinggal 2. Sisa 2. Wah, gua udah takut nih ya. Takut Oke. dua-duanya nggak diterima, gua nanti ke prodi. Maksudnya gue bilang kalau gua nggak diterima kan gue malu juga. Oke. Next. Lanjut. Ya, terus pas gua kedua kalinya. Kedua kalinya. Ya, gua diterima, alhamdulillahnya. Diterima dan langsung PKL. Iya, heeh. Nah, gua berarti kan kerja kan? Ya kayak orang biasa kerja. Nah, gue tuh punya pikiran digaji nggak sih? Waduh, digaji nggak tuh? Maaf. Wah, kalau PKL itu tergantung ya. Tuh, tergantung. Tergantung dari perusahaannya. Oke, gue sama pernah Kalau denger digaji ada nggak? kalau teman ada gue yang sih digaji. bukan digaji. Upah. Iya, Atau apa sih upah. Upah. Bukan digaji. Itu kayak kita mungkin dia berterima kasih karena kita udah Udah dibantu. bantuin ya. Sebenarnya bukan gaji. Upah. Upah aja. Itu jatuhnya kita kerja juga kan? Kerja. Bukan kayak training bukan kerja kan? Ngebantu sistem dia kan? Iya. Sistem Istilah perusahaan kata dia. kita juga kan belajar. Kita juga ya Tapi kerja. terjun langsung. Ya, betul. Nah, oke. Itu setelah PKL itu dapat apa tuh? Dari kampus. Kalau Sertifikat gitu ya? Atau apa sih? ya sertifikat. Sertifikat buat nanti skripsi gitu. Iya, betul. Oke. Ya, kan skripsi ada syarat-syaratnya gitu. Oke. Terus Tapi nggak gampang juga loh nggak gampang. Apa? PKL. Ya kita ada apa? Pasti ada kesulitan dong. Ada kesulitan ya? Proposal apa namanya? Ya proposal. Proposal kan? Proposal buat Proposal PKL. ngajuin. Enggak. Kan kita sidang juga, sidang PKL. Oh. Jadi Sidang proposal? iya, Bener gak sih sidang proposal? Gue nggak tahu nih. sidang PKL. Gue juga lupa. Aduh. Sidang PKL. Iya, sidang PKL. Itu kok di sidang? Iya, di sidang. Berarti apa di situ ketika Jadi kita nih kerja apa aja yang kita kerjain dicatat gitu nanti penelitian? Iya. Bener gak sih jatuhnya? Sebenarnya nggak penelitian sih, apa ya namanya? Riset lapangan atau gimana sih? Ya, pokoknya apa yang kita kerjain gitu dicatat ya, Jadi ditaruhin di. Jadi bahan ilmiah. Iya, Ditulis buat bahan ilmiah disidangkan. Iya, dipresentasikan. Wow, kok gue baru tahu ya? Iya sih. Dan itu juga presentasi ya, sama iya, kan? sidang Sama kan? PKL. Sidang sama presentasi sama aja kan bentuknya kan? Sebenarnya beda ya. Beda ya? Gua, Sorry nih gue nggak tahu. Karena gue juga belum lulus, jadi gue nggak tahu. Iya, itu juga ya PKL belum, kita udah sidang nggak langsung kita lulus gitu. Ternyata masih ada revisi kita dari tulisannya, proposal tulisannya. Dari proposal lah. Iya, tulisannya. Pokoknya itu. Berarti sidang dulu, nanti revisi apa? Revisi dulu atau sidang dulu? Ya sidang dulu. Sidang dulu, nanti revisi. Enggak, sebenarnya kita bimbingan dulu. Oke, bimbingan kan? Ya kalau udah bener gitu, bener. udah di ACC sama dosen pembimbing kita, ya kita sidang. Sidang dari PKL kita. Ya sidang kita ada dosen Ya, dosen menguji. penguji sama dosen pembimbing kita. Oke. Ya dia berdua yang nguji. Setelah sidang ada kesalahan, revisi. Iya, betul. Tapi itu nggak bermasalah. Enggak sih, kan emang kayak gitu. Oke, jadi setelah revisi kasih ulang lagi apa gimana? Iya, Dikasih ulang ke kalau masih ada lagi yang direvisi. revisi terus, revisi dan revisi. Iya, Revisi dan revisi. kadang gini.
ini kita udah bener ya. Dilihat dosen udah bener gitu. Mungkin kelewat kali ya. Ntar ada aja gitu yang direvisi gitu. Iya, ada jadi yang salah. gimana ya? Harus siap-siap kertas sama tinta sih. Revisi dan revisi Ya. itu tantangannya ya. Iya. Oke. Berat nih. Oke, ini kita gue nanya sampai skripsi udah gila sini. Oke, terus lanjut lu KKN. Ya, KKN. KKN itu di semester 7 dong. 7. Bener kan? 7. 6 itu semester 6 itu PKL, semester 7 KKN. Semester 8 sidang skripsi. KKN. Apa kesulitan lu saat KKN? Kesulitan gua ya? Iya. Nggak ada kesulitan sih. Nggak ada kesulitan. Ya, soalnya kan KKN bareng-bareng gitu. Oke, itu semua fakultas ya? Ya, semua fakultas semua dicampur. Fakultas ya dijadiin satu. Bikin gitu. program. Ya. Bikin program proker. Oke, jadi, terus diaplikasiin ke masyarakat. Iya, betul. Sebelumnya gue sebelumnya bertanya nih, sebelumnya pas ketika kita KKN ngumpul tuh, kita dibagi per kelompok. Apa dari kampus gitu. nentuin? Dari gue nggak tahu. Kita ada webnya kan buat kita mau PKL di mana, kabupaten atau kota gitu, ada pilihannya. Nah, kita klik itu gitu maksudnya. Oh, kita bisa milih? Iya, kita bisa milih kalau emang kotanya belum penuh. Oke, gitu. alright, gue paham di sini. Terus next saat lu KKN, ini lu udah ketemu dong sama ini kan pas lu milih web itu terdaftar dong nama-namanya. Kalau belum penuh, kalau udah di ACC gitu, udah masuk nah, ya. Itu gimana cara dikumpulin dulu semua ya? Dikumpulin dulu semua apa? Lu nyari sendiri nih orang-orangnya nih? Apa gimana? Kalau gue sih karena gue waktu KKN ya itu tuh sebenarnya main cepet-cepetan bayar, jadi milih gitu. Jadi kalau yang bayarnya cepet bisa masuk ke situ, apa ke yang kita mau? sini. Ya, jadi kalau gue kemarin sih bayarnya telat ya, udah mau KKN gue baru bayar. Jadi itu udah pada penuh semua. Jadi yang gue pengenin udah pada penuh semua. Aduh, kata gue. Dan tinggal nyari slot yang kosong. Iya, tapi gue tuh ke prodi minta kalau gue tuh pengen di sini gitu. Gue alasannya kerja karena kerjanya daerah situ. Jadi alhamdulillah diizinkan. Bisa ya. Alhamdulillah. Berarti... Maaf bohong ya. Padahal gue nggak kerja, cuma gue pengen bareng sama temen-temen gue aja gitu. Oke. Di sini pas ketika lu ketemu dong teman-teman siapa ya kan? Iya. Nah itu gimana cara menemukan itu? Apa lu kumpul dulu dari kampus dikumpulin semua, nanti berkumpul per kelompok apa gimana sih? Iya kan udah ada 30 orang kan di web ya. Berarti ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya. Jadi bersatu gabung semua gitu ya? Oke. Gitu. Ada kan kita ada dosennya juga, dosen buat KKN. Dosen pembimbing kan? Iya. Nah, terus ini nih yang sering menghujat para netizen. Cinta bersemi di KKN. Ini cuma podcast jomblo lu ngomongin cinta. Wow. Pernah nggak lu KKN gitu kan terjadi cinlok gitu di lokasi? Wah, asik. Ini gokil sih. Oke, gue pers banget gila. Lu pasti pernah dong kayak ngerasa apa enggak? Apa fokus aja gitu KKN? Enggak juga ya. Kalau demen-demenan gitu ya. Kalau demen-demenan mungkin ada, tapi nggak demen banget. Nggak, maksudnya kayak suka aja nih lihat dia gitu. Pasti yang pada KKN juga pasti pada ngerasain kayak gitu. Soalnya kita baru ketemu dia, belum tahu dia, kayaknya dilihatnya enak aja gitu ya. Tapi kalau udah jadi satu kayak udah keluarga kan, ya udah biasa aja kita semuanya. Bisa, tapi awal-awal kayak ngerasa kagum gitu ya. Iya. Gitu. Iya, itu sih yang masih gue jadi penasaran, jadi kisah cinlok di KKN. Tapi ada juga sih yang jadian, sampai jadian. Gokil, ternyata KKN itu membahayakan bagi para pasangan. Jomblo santai-santai. Oke, next, setelah KKN lu menuju skripsi dong. Iya, skripsi. Itu wah gila sih. Itu gimana? Wah, itu berat banget, gue sampai nangis. Kenapa? Gue belum ngasihin skripsi, gue belum ngasihin skripsi itu gimana? Pokoknya sulit. Enggak sulit sih kalau kita mau jalanin. Gitu. Ya, berarti sebelum skripsi lu berarti penelitian dulu? Apa enggak? Apanya?
begitu nggak sih? Lu kan bikin karya ilmiah dong. Iya. Nah, dari karya itu kan pasti lu Iyalah riset dong. penelitian. Berarti riset dulu. Berarti risetnya masing-masing. Lu mau di mana selalu berarti. Iya, betul. Oke, itu berarti waktu lu ngambil skripsi itu apa sih riset apa yang lu ambil dari kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kenapa alasannya? Gue lupa deh kuantitatif atau kualitatif. Gue lupa. Kalau nggak salah sih kuantitatif ya. Iya. Kuantitatif. Apa alasan lu ngambil kuantitatif? Apa enak kali? Karena ya menurut gue Bisa gampangan ya, gampangan. bisa membanding-bandingkan ya? Iya, gampangan kuantitatif. Oke, itu saat skripsi itu gimana? Gue udah sering denger ada yang bilang gini, gara-gara skripsi telat lulusnya, gara-gara Iya. skripsi jadi kokolot di kampus. Itu kemungkinan yang telat ya. Menunda? Apa gimana sih? Bukan menunda. Ya bisa jadi dia maksudnya nggak mau lulus tahun ini gitu ya, jadi dia Nggak mau ngerjain skripsi dulu, cuti? Iya, cuti. Oke, itu dikasih waktu 4 bulan, apa berapa bulan? Itu Berapa semester? 6 bulan? berapa ya? Kalau nggak salah 7 bulan deh. Waktu yang lama ya? Ya, 7 bulan. Waktu yang lama. Ada materinya kah? Maksudnya? Pasti Kita ada cari dosen, judul dulu. ada dosen pembimbing kan? Iya, Berarti selama 7 bulan itu kita semua yang ngatur sendiri. Dari judulnya kita nyari ya? Iya, nanti kita kan ada tuh ya. Kalau kita udah ngasih judul, kalau kita udah punya judul, nanti kita serahin ke prodi. Prodi nggak ACC nggak judul kita kayak gini. Oke. Kayak gitu. Itu dengan ngisi judulnya dengan proposal? Atau apa sih? Apa enggak? Dari jurnal dulu, jurnal. Oh, Iya, jurnal. jurnal. Waduh, kayaknya gue pusing amat ya udah ngomong jurnal. Coba gue Nanti pasti ngerasain kok masa-masa sih. sulitnya. Iya benar. Gua nggak tahu sih. Iya benar. Terus 7 bulan tuh. Lu ngerjain berapa bulan? Skripsi lu? Ya itu dalam waktu itu nggak, pokoknya ya Telat gak? Ada di waktu deadline? Ada nggak? Apa nggak ada deadline? nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Berarti udah sebelum sidang udah kelar semua tuh. Iya kelar. Udah Cuma kan pasti nanti kalau udah sidang skripsi ya biasalah ada revisi. Oh, gua kira gini Kak. Kayak Gua kira PKL. gini. Enggak, gua kira gini. Sebelum sidang itu direvisi terus, revisi. Enggak lah. Enggak. Oh, jadi sidang dulu. Kalau revisi itu kita ke pembimbingnya. Oke. Ya. Terus nanti pas sidang penguji ada 2 sama pembimbing. Jadi nanti yang uji kita ada 3 orang dalam 2 satu ruangan penguji, itu. 1 pembimbing. Ya. Oke. Itu ketika lu sidang apa? Rasanya gimana? Wow. Deg-degan gue. Sendiri dong. Ya, gue sendiri masuk. Pakai PowerPoint? Iya, pakai Wah, PowerPoint. gila sih, gila. Kebantai gak? Argumennya kebantai gak? Enggak, gue tuh ya gue baca doa dulu, baca bismillah, tarik napas, minum. Tarik napas, buang napas, minum, kayak gitu. Pokoknya jangan sampai gue tuh kayak Nervous. Kayak gugup gitu, kayak gimana sih? Pokoknya semaksimal mungkin gue harus bisa gitu. Lu waktu sebelum skripsi apa lu minta wajangan apa nasihat gitu ke orang yang udah pernah skripsi? Apa sih? Lu gimana sih skripsi? Iya pastilah, karena kan ada takut saudara gue juga kan bakas yang kuliah gitu, jadi gue minta pendapat. Oke, itu pas ketika lu sidang nih masuk ruang sidang ya kan, masuk ruang sidang tuh apa sih? Iya pasti deg-degan dong. Iya deg-degan pastilah, semuanya pasti deg-degan ya, walaupun yang emang bisa banget pasti ya deg-degan lah, ada deg-degannya walaupun sedikit banyak ya pasti deg-degan. Argumen lu gimana? Lu bisa mempertahankan argumen lu? Kalau gue sih ya sebelum gue sidang gue latihan dulu, gue ngomong sendiri gitu, terus gue cari-cari pertanyaan, takutnya kan dosen itu nanya gue nggak bisa jawab, gue ya cari-cari pertanyaan. Nanti sebenarnya sih nggak usah dihafal, diingat. Kalau dihafal nanti bisa lupa. Yang penting kita ingat gitu. Paham ya? Iya. Apa yang kita tulis? Paham. Oke. Kayak gitu sih. Gila.
Wow. Itu pas lu mempresentasikan ya kan, itu dosen menanya. Pembimbing, maaf. Kita kan Pembimbing. ada Maaf. ada waktu Penguji menanyakan dari kita ilmunya kita. enggak kita baca dulu, bukan baca sih, presentasiin 15 menit. Gue bingung ya, 15 menit gue presentasiin, gue takutnya 5 menit udah selesai karena baca-baca doang. Oke, tapi aman ya? Apa susah? Sulit? Kalau itu sih ya mungkin karena gue udah latihan jadi nggak terlalu sulit lah buat Berapa menit? Lu sidang berapa menit? Kayaknya gue sidang kan 1 jam. 1 jam? Ya 1 jam di ruangan loh. 1 jam, gila. Dengan 3 3 penguji. jam itu panas dingin, cok. Panas dingin, gokil itu 1 jam. Setelah lu ngelewatin itu, apa yang lu rasain? Pokoknya gue tegang ya pas masuk karena itu dosennya ada yang killer banget. Gue maksudnya takutnya dia gimana Tapi ya. yang nguji sama pernah dia ngajar kita apa enggak? Iya. Sebelum pernah ketemu kita waktu Ada mata kuliah apa? Enggak. Itu semua kan dosennya manajemen semua ya, jadi pasti pernah ketemu lah. Pernah ngajar MK gitu? Pernah. Pernah. Oke. Kayak gitu. Itu ketika lu selesai sidang, apa yang lu rasain? Happy kah? Wah, lega banget. Bisul kayak pecah walaupun ada revisi kah, ada yang salah kah. Yang penting gue udah presentasiin dengan semaksimal mungkin. Kalau udah dipresentasiin, udah disidangkan gitu ya, dia kayak lega gitu. Oke. Urusan mau nilai A, B itu belakangan. Yang penting gue udah sidang, udah semaksimal mungkin gue presentasiin gitu ya. Oke. Oh jadi ada revisi. Ya Revisi itu pasti ada revisi. Revisi itu kita revisi, Iya. kita kasih ke 3 penguji. 3 penguji. penguji 1, penguji 2. Kalau misalnya pembimbing kita ini masih ada revisi nih, yang satu lagi ini revisinya pokoknya beda-beda gitu. Jadi pokoknya 3-3-nya dia harus tanda tangan punya kita. Itu ngejar. Iyalah. Ngejar. Ya. Ketemu Itu gue bolak-balik mulu. Kampus. Iya, kadang dia lagi ngidang orang, gue sampai nungguin 2 jam, 3 jam. Buat minta ke dia. Enggak, buat dikasih dulu kan yang udah kita revisi. Kita bawa yang dia coret-coret, yang apa aja yang mau direvisi, kita bawa yang dicoret-coretnya sama yang benernya. Kayak gitu. Oke, setelah dia kata iya, tanda enggak langsung begitu. Dosen kedua. Iya, kalau udah dapetin tanda tangan mereka semuanya, baru bisa tanda tangan semuanya. Iya, 3-3-nya. What? Gila itu. Aduh, revisi itu yang itu makan waktu ya. Makan waktu berapa bulan, Kak? Enggak, kalau revisi sih enggak berbulan-bulan ya, cuman kayak 1 minggu. Itu kita ada batasnya juga, enggak maksudnya kita revisi nih ituin setelah kita. Enggak. Oh, enggak. Kalau nggak direvisi Kak, apa Kak yang terjadi? Kalau nggak direvisi nggak bakal bisa dapat tanda tangan. Nggak bakal. Berarti nggak dapat nilai. Ya. What are doing? Kayak gitulah. Oke, gue paham selama ini. Ini berat banget, gila, berat. Enggak berat. Kita jalanin aja. Bagi lu udah enak. Kita jalanin aja. Oke. Ya, pokoknya kita semaksimal mungkin berusaha. Jangan udah biarin lah, jangan kayak gitu. Pesan lu apa sih? Pesan lu buat orang-orang yang masih kuliah, yang masih melanjutkan pendidikan apa? Pesan gue sih ya, lu capek, lu pusing, lu ngotak mulu, lu jalanin aja, lu semampu lu gitu, lu bisa ini, ya tekunin gitu. Terus kalau misalnya lu udah pusing sama satu ini, oke, lu istirahat dulu, nanti baru kalau misalnya lu udah nggak terlalu berat gitu mikirinnya, baru lu lanjut lagi kayak gitu. Oke, berarti itu gokil. Semoga kita bermanfaat ya, ada hikmah yang diambil dari pesan kakak ini ya. Iya.